Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi la yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah dan fadlu minallah kita hadir kembali di mata kuliah tafsir tahlili. Kita sampai pada surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ya. An-Nahl itu artinya lebah ya. Jadi surat An-Nahl ini bicara tentang apa tadi? Keimanan ya. Dan juga nanti akan disebutkan permisalan ya. Jadi keimanan dan sekaligus permisalan yang Allah sampaikan ya, dan juga pelajaran tentang filosofi lebah ya. Tentang filosofi lebah nanti akan dijelaskan ya di dalam surat An-Nahl ini ya. Nah, ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl itu surat Makkiyah ya. Surat apa? Makkiyah. Suratun Nahli. Ay hadhihi suratun Nahli. Ini adalah surat An-Nahl. Makkiyatun itu Makkiyah. Urutannya adalah surat yang ke berapa? 16 ya. Jadi surat yang ke-16 ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, kemudian Al-Hijr ya. Setelah itu An-Nahl ya. Kemarin sudah kita bahas ya surat Al-Hijr. Sekarang kita masuk ke surat An-Nahl ya. Ini surat Makkiyah ya. Illa kecuali wa in aqabtum ya, kecuali ayat wa in aqabtum ila akhiriha sampai akhirnya ayat itu. Mi'atun wa thamanun wa ishrun ya. Jadi ayatnya ada mi'ah 100 wa thamanun dan 8 wa ishrun dan 20 ya, 28. Ada 128 ya ayat dan ayat. Ayatnya ada 128 ya. Surat An-Nahl ayatnya ada 128 ya. Disebut An-Nahl ya. Karena di dalam surat ini nanti secara langsung akan disebutkan tentang filosofi Nahl. An-Nahl itu artinya lebah ya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta ya. Allah memberikan ilham ya, memberikan ilham kepada Nahl ya, kepada lebah supaya lebah mencari rumah-rumah di gunung-gunung itu ya, artinya disuruh bertebaran ya di muka bumi ini dan mencari karunia Allah ya, dan membuat rumah-rumah mereka di lembah-lembah atau di gunung-gunung ya, atau di pohon-pohonan nanti ya. Nah, kenapa lebah ya? Nanti ada keutamaan tersendiri ya, dan pujian Allah terhadap lebah ini, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memisalkan ya bahwa Nahl ini salah satu makhluk Allah atau satu hewan yang memiliki keistimewaan ya. Keistimewaannya apa? Disebut oleh Nabi masalul mu'min Mathalul mu'mini mathalun nahlah ya. Orang mukmin itu
filosofinya itu seperti lebah ya. La ta'kulu illa thayyiban ya. Lebah itu tidak memakan kecuali yang baik ya. Yang thayyib ya. Bukan yang keji ataupun yang buruk ya. Jadi yang bagus-bagus yang dimakan ya. Jadi la ta'kulu illa thayyiban. Wala tadau illa thayyiban. Ya, demikian juga ketika lebah itu bertempat tinggal itu juga tempat tinggal yang baik. Ketika meletakkan ya, letaknya juga baik ya. Ketika bahkan dari air liurnya itu ya keluarlah madu kan. Karena lebah itu selalu orientasinya adalah kebaikan. Jadi produk dari lebah pun kebaikan ya. Jadi sesuatu yang diambil dengan cara yang baik, maka keluarnya pun dengan cara yang baik. Jadi ketika terjadi sinkronisasi, keterpaduan antara input dan output ya, itu seperti lebah tadi ya. Jadi inputnya masuknya baik ya, keluarnya juga outputnya juga baik ya. Seperti itu ya. Jadi mahasiswa juga sama. Kalian sebagai mahasiswa harus mahasiswa lebah gitu. Ya. Mahasiswa lebah itu artinya kalian inputnya baik, outputnya juga baik. Masuk dengan cara yang baik. Ditanya Ustadz, siap kuliah di IAT? Serius? Siap Ustadz. Oh, luar biasa semangatnya ketika diwawancara. Siap menjaga hafalan? Siap 100% Ustadz. Nah itu namanya inputnya baik ya. Nanti dalam proses juga harus baik. Ya. Kuliahnya yang benar, kuliahnya yang ikhlas. Ya kan, kuliahnya diniatkan thalabul ilmi fisabilillah ya, diniatkan jihad berjuang fisabilillah ya. Nanti outputnya ya selesai jadi sarjana yang bermanfaat ilmunya. Itu sarjana lebah ya, jangan jadi sarjana rayap ya. Tahu rayap ya, rayap itu nggak kelihatan tapi menghancurkan gitu. Ya, jadi nggak kelihatan dari luar, ghosting dia, menghilang gitu ya. Kalau di absen, fulan, goib Ustadz. Nah, itu mahasiswa rayap namanya ya. Mahasiswa rayap itu sering nggak kelihatan ya. Jadilah mahasiswa lebah ya, yang kelihatan, bermanfaat dari input sampai proses sehingga outputnya juga itu berjalan secara baik ya. Jadi insan akademik unggul ya, yang beradab ya. Hasilnya juga baik. Jangan kalau prosesnya nggak baik, hasilnya juga nggak akan baik ya. Ya kalau masak nasi prosesnya salah, mentah ya, perutnya mulus itu kalau dimakan ya. Jelas ya, itu mahasiswa lebah ya. Input baik, proses baik, outputnya juga baik. Seperti lebah tadi ya. Ya. Jadi makannya baik, ya, diproses dalam perut lebah juga baik, kemudian keluarnya madu ya. Dan ketika dia menempel, mencelok gitu ya, menempel pada satu pohon atau satu tempat ya. Wala tadau illa thayyiban, jika dia bertempat tinggal dan tidaklah bertempat tinggal kecuali dia baik gitu. Jadi datangnya baik ya, tidak melakukan pengerusakan ya. Wa qa'at fala taksir wala tufsid ya. Jadi lebah itu ya disebut oleh Nabi kalau dia nempel di satu pohon ya, atau di satu bunga atau di satu tempat, itu nempelnya dengan baik, bukan menjadi benalu. Kan banyak ya orang menempel bertempat tinggal atau duduk di satu tempat malah rusak ya, buang sampah sembarangan ya, meninggalkan kotoran, putung-putung rokok, yes, asap kemana-mana ya, kayak knalpot sepeda motor ya, itu bising ya. Itu bukan karakteristik seorang mukmin ya. Orang mukmin kayak lebah ya, dia di tempat tinggal manapun ya baik, bersih gitu ya, tidak merusak ya. La tufsid wala taksir. This meeting is being recorded. Tidak merusak dan tidak membuat
gaduh ya, debat percahan, tidak ya. Nah itu filosofi apa? Filosofi lebah ya. Jadi lebah itu adalah makhluk Allah yang dijadikan percontohan, makanya disebut di dalam surat ini dan dijadikan nama ya, identitas ya, mukmin yang punya karakteristik lebah ya. Ya, bermanfaat, madunya menyehatkan ya, jadi akademis yang menyehatkan, insan akademik yang menyehatkan. Jangan malah membuat kerusakan ya. Yang kemarin viral itu ya, ada kampus besar di Makassar ya, malah salah satu oknum ya, kepala perpustakaannya yang bergelar doktor ya, dan staf-stafnya belasan staf itu ya terlibat ya, yang harusnya kampus itu untuk memproduksi insan cendekia, insan akademik unggul, malah untuk memproduksi atau mencetak 1.000 triliun uang palsu. Wah, ini mengerikan ini. Ini sangat mengerikan, musibah ini. Jadi kepalsuan yang dilakukan oleh insan akademik, wah ini bahaya ini. Ya. Jadi mentalnya hancur. Bagaimana melakukan pengrusakan negara ya? Itu kayak rayap itu, berarti kan dia kerja di dalam perpustakaan itu, tiba-tiba jeber gitu ya. Hancur semua itu, ambruk semua itu kampus yang sudah dibangun mati-matian, berdarah-darah, berkeringat ya oleh stakeholdernya ya, oleh dosen-dosennya, oleh sivitas akademikanya ya, tetapi dihancurkan oleh rayap-rayap kampus ya. Nah, jadi jangan menjadi rayap, tapi jadilah lebah tadi ya. Jadi karena lebah itu akan bermanfaat. Inilah surat lebah. Jelas ya? Nah, kemudian dicatat tujuan daripada surat lebah ini ya, isi kandungannya ya, itu ada beberapa pesan ya, atau fadhail dari surat lebah ini ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari ya. Ini hadisnya Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya annahu qara'a yaumal jumu'ah 'alal mimbar suratan Nahli. Jadi qara'a yaumal jumu'ah ya. Jadi sahabat Umar ini pernah baca pada hari Jumat surat An-Nahl tadi ya, di atas mimbar, surat An-Nahl. Hatta idza sajdah nazala fasajada. Sampai ketika nanti di ayat yang di situ ada sujud tilawah ya, sujud nazala, turun Umar dari mimbar, fasajada kemudian sujud, wasajadan nas dan sujudlah manusia ya. Jadi artinya kalau pas baca surat yang ada sajadahnya ya, atau sujud tilawahnya, itu disunahkan untuk sujud ya. Baik yang membaca maupun yang mendengar ya. Jadi fasajada Umar sujud di situ, sajadan wasajadan nas, dan manusia juga ikut sujud ya. Jadi artinya gini ya. Jadi kalau ada pertanyaan ketika ada ayat sajadah atau ayat sujud tilawah, itu kan pembacanya sunnah ya untuk sujud ya, sujud tilawah. Nah, pertanyaannya apakah orang yang mendengar atau yang hadir di situ juga ikut sujud? Iya, jawabannya iya ya. Jawabannya iya, sama itu di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Kayak misalkan subuh hari Jumat ya, pagi itu biasa baca surat As-Sajdah, kemudian ada ayat yang itu di situ disebut untuk sujud tilawah, imam sujud ya, makmum juga ikut sujud ya. Jelas ya? Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas ya? Jadi dibaca oleh Umar ya. Dibaca oleh Umar dan juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tayyib. Nah, kemudian di surat An-Nahl ini juga ada satu ayat ya, yang itu berbicara tentang kehidupan secara komprehensif ya, utuh ya, yang mencakup dari semua konsep kehidupan.
Nah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, fa'amaroni an adha hadhil ayah bihadzal wad'i min hadhihi surah, yaitu surat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, ya. Jadi ini surat An-Nahl ayat 90 ini mencakup secara utuh kehidupan, ya, kesejahteraan kehidupan. Innallah, sesungguhnya Allah ya'muru, Allah memerintahkan bil adli, keadilan, wal ihsan, dan ihsan. Wa ita'idil qurba, ya, kemudian memberikan santunan kepada dzawil qurba, wa yanhanil fahsya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, zina, wal munkar, kemungkaran, wal bagh, ya, melampaui batas, ya, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, ya, Allah menasihatkan kepada kalian supaya kalian tadhakkarun, ya, mengambil pelajaran, ya. Jadi ketika surat ini turun atau ayat ini turun, ini menjadi satu konsep yang utuh di dalam masalah menegakkan keadilan di dalam kehidupan ini, ya. Dan bahkan ketika itu, ya, Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika meriwayatkan hadis ini dan juga membaca ayat ini, faqala, maka beliau mengatakan, innallaha jama'a lakum al-khair, sesungguhnya Allah mengumpulkan untuk kalian segala kebaikan, kullahu, seluruhnya secara totalitas, wa syarra, dan juga menjelaskan keburukan, kullahu, secara totalitas, semuanya, fi ayatin wahidah, dalam ayat yang satu, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan, wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Makanya ini biasa kalau di khutbah, ya, jangan lupa kalian kalau nanti jadi khatib di khutbah yang kedua, ya, sebagai penutup, ya, ibadallah, ya, kalian baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya, ya. Itu kalau kalian sudah selesai di khutbah yang kedua, habis doa, udah sebelum salam, ya, sebelum salam kalian baca ini innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan ini dibaca oleh Umar tadi, ya. Bahkan di atas mimbar Umar tidak hanya membaca ayat ini, tapi ayat-ayat yang lain dibaca oleh Umar sampai tadi Umar sujud di situ, ya. Taib, ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah Allah menjelaskan tentang kebaikan kecuali di ayat ini sudah disebutkan semua kebaikan. Demikian juga Allah jelaskan keburukan, semuanya dikumpulkan dalam ayat yang satu ini, ya. Kecuali disebutkan dalam ayat yang satu ini. Jadi induk dari semua kebaikan dan keburukan tadi, ya, itu ada porosnya di surat ini, ya. Kebaikan itu porosnya adalah keadilan, ihsan, ya, berbuat sosial kebaikan, ya, terhadap kerabat, ya, masyarakat, ya, gitu. Demikian juga dilarang, dijauhkan namanya perzinaan, kekejian yang paling keji, ya, mungkar, kemudian melampaui batas. Nah, ini semua adalah induk daripada keburukan. Dan adil dan ihsan tadi itu induk dari semua kebaikan, ya. Taib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu bahkan, ya, para ulama ketika dimintai nasihat oleh murid-muridnya, maka wasiat mereka adalah usikum bil ayat al-awakhir min suratin Nahl. Aku wasiatkan kalian di akhir surat An-Nahl itu. Akhir-akhir surat An-Nahl itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih, ya. Jadi ini adalah ayat, ya, yang diwasiatkan oleh para ulama, ya, dari sahabat, tabi'in dan seterusnya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai ke kita semua, ini supaya menjadi wasiat, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah ke jalan Allah dengan hikmah, mau'izah hasanah, berdialog dengan cara yang baik, ya kan? Itu pesan-pesan moral sebenarnya, ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin, ya. Jadi kalau kalian dizalimi, bolehlah dibalas setimpal, gitu, ya. Tapi kalau kalian memaafkan, ya, kalian itu yang lebih baik, ya.
Kalau kalian sabar itu lahuwa khairun lahuwa khairul lis-sabirin. Itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah dan tidak kesabaranmu itu kecuali karena Allah, akan dinilai di sisi Allah. Wala tahzan alaihim. Tidak usah kalian sedih atas mereka itu, kelakuan-kelakuan mereka itu ya, yang bikin kegaduhan orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Wala taku fi bikin mimma yamkurun ya. Jangan kamu merasa sempit ya, sesek dadanya ya terhadap makar-makar mereka. Ini adalah ayat legowo ya, supaya kita itu legowo di dalam menghadapi berbagai macam ujian, tantangan di dalam kehidupan ya. Namanya kehidupan kadang disalahpahami, kehidupan kadang mendapatkan hasud dari orang lain, dapat makar ya kan, yang mencoba menjatuhkan diri kita. Enggak usah ya, enggak usah dilirik ya. Enggak usah kalian merasa sedih ya, enggak usah kalian merasa kalah ya, mundur ya, pesimis, nggak usah. Jangan sempit dada, tapi lapanglah dada, legowo. Innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun ya. Dan bersama orang-orang yang berbuat apa? Ihsan ya. Jelas ya? Jadi itu isi kandungan surat An-Nahl yang sangat luar biasa tadi ya. Jelas ya? Jadi itu pesan-pesan moral ya. Ya, untuk moralitas masyarakat supaya menjadi hamba Allah yang berakhlak ya, yang punya integritas tinggi, menjunjung nilai keadilan, ihsan, dan menjauhi segala keburukan dan kekejian ya. Nah, selain itu juga isi kandungan di surat An-Nahl ini ya, itu bicara tentang ya tauhid ya, tentang Al-Quran, tentang konsep manusia, tentang tadi moralitas ya, perintah adil, ihsan, dan juga menghilangkan atau memerangi ya gerakan-gerakan immoral ya, supaya tidak terjadi defisit moral di tengah masyarakat. Nah, kemudian juga bicara tentang figur ya. Masyarakat itu butuh figur, butuh teladan, butuh contoh ya. Ya, makanya di situ juga disebut Nabi Ibrahim sebagai figur, para nabi sebagai figur karena ummatan qanita ya. Sebagai figur yang tunduk patuh lillahi hanifa ya. Tunduk kepada Allah ya, hanif. Orang yang condong pada kebaikan ya, bukan condong dalam kemungkaran. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak ikut andil ya dari orang-orang musyrik ya. Jadi berlepas diri dari segala macam kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat ya, bukan malah kemudian kesyirikan dibingkai dengan kearifan lokal. Nah, ini sekarang ini kan agak kontradiktif gitu ya di tengah-tengah masyarakat tentang konsep kearifan ya. Saya katakan bahwa kearifan lokal itu tidak selamanya arif ya, kalau tidak dibingkai dengan syariat ya. Disebut kearifan lokal yang arif itu kalau dibingkai dengan syariat ya. Dibingkai dengan apa? Syariat ya. Jangan sampai kesyirikan dijadikan kearifan lokal ya, warisan budaya katanya, mencegah tangan-tangan luar, jangan sampai merubah budaya nenek moyang. Ini sama kayak budaya jahiliyah dulu ya. Ketika risalah itu datang, malah mereka menentang. Mereka mempertahankan budaya nenek moyang yang syirik tadi dan menentang risalah kebenaran. Ini sekarang terjadi banyak atas nama kearifan lokal. Ya, kearifan lokal itu kalau syirik ya atau hal-hal yang tidak terpuji ya disingkirkan, jangan dipelihara apalagi dijadikan tempat wisata ya. Jelas ya? Jadi itu isi kandungan nanti di dalam surat An-Nahl ya, di dalam surat An-Nahl ya. Nah, demikian juga bicara tentang konsep orang-orang yang bertakwa tadi ya. Konsep orang-orang yang bertakwa ya. Konsep orang-orang yang bertakwa supaya beriman ya. Karena memang ini
rata-rata dari ayatnya adalah Makkiyah ya. Memang fokus surat-surat Makkiyah itu pada akidah, pembentukan akidah. Ya, bagaimana mengokohkan kepribadian, mengokohkan ideologi, ya, dan juga meluruskan worldview, ya, paradigma berpikir yang Islami gitu ya. Jangan berpikir paradigma sekuler atau paradigma jahiliyah, ya, yang kemudian mereka mengklaim benar dengan kearifan lokal yang mereka miliki karena taklid dengan nenek moyang. Ya kan, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, ya. Dan mereka melakukan penuduhan sepihak ya terhadap dakwah Nabi, dianggap itu hanya bohongan atau dongeng orang-orang terdahulu. Jelas ya? Tapi wahibati fillah diberkahi oleh. Dengan demikian juga karakteristik di surat Makkiyah itu biasanya ada motivasi ya, mengajak orang kembali kepada Allah. Ya. Ada targhib, ada tarhib, dan juga memotivasi untuk meninggalkan segala kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, ya. Karena itu akan memusnahkan kebaikan dan juga membuat sirna ya daripada nikmat, karena kezaliman dan dosa itu menghilangkan nikmat atau memindahkan nikmat dan kemudian membuangnya ya. Tapi ibadati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ini bicara tentang tadi ideologi orang-orang musyrik yang menyimpang, yang perlu diluruskan, perlu didakwai. Jadi tugas kita adalah berdakwah ya. Jadi meneruskan risalah Nabi itu melalui dakwah. Jangan diam, berilmu, jangan diam, berilmu, harus menyibukkan diri dengan berdakwah ya. Menjadi pejuang di jalan Allah untuk mengedukasi masyarakat ya. Nah, diam dan menyembunyikan ilmu ya, tidak mau bergerak ya, itu akan diborgol nanti di akhirat. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat An-Nahl ya. Lamma istabta'a al-musyrikun. Lama ketika istabta'a, terlambat ya, atau terlalu pelan ya. Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Al-adab, adab ya. Nazala. Jadi ketika orang-orang musyrik itu membuli Nabi, katanya Nabi mengancam akan diturunkan azab ya bagi orang-orang yang musyrik. Buktinya mana? Nah, ini nantang azab ya. Jadi dari dulu peristiwa pembulian terhadap syariah itu biasa ya. Mereka menantang azabnya Allah bagi orang-orang yang ingkar terhadap syariatnya Allah ya. Katanya diadab, mana buktinya? Datangkan ya. Dan buktinya terlambat. Nah, ini ketika mereka merasa Nabi Muhammad tidak benar, merasa bahwa janjinya bohong ya, buktinya azab tidak turun-turun ya, maka nazala ya, turunlah ayat ini ya. Makanya nggak usah nantang-nantang ya, nggak usah nantang-nantang Allah, nantang-nantang syariatnya Allah. Kadang banyak ini sekarang orang nantang-nantang azab ya. Itu dari dulu memang sudah ada, tapi jangan ditiru, itu perilaku jahiliyah. Nah, ketika mereka menantang azab, datang amrullah, urusan Allah. Ai as-sa'ah, kiamat. Wa ata, dan lafaz ata di sini bisighatil madhi ya, dengan sighat ya, redaksi al-madhi, fi'il madhi ya, untuk lampau ya, li tahqiq wuqu'ihi, untuk mengaktualisasikan tahqiq ya, wuqu'uhu li tahqiqi wuqu'ihi, untuk menyatakan kebenaran terjadinya ya. Ai qoroba, maksudnya adalah dekat gitu ya. Jadi
Atau walaupun ini disebut dengan fi'il madhi yang artinya telah datang, tapi maksudnya di sini bukan lampau ya. Ya, karena fi'il madhi itu terkadang ya maknanya punya makna lain ya, tidak selamanya dia lampau, tapi ada makna untuk litahqiq ya. Ai qoroba ya. Yang artinya itu maknanya dekat ya. Yang artinya maknanya adalah dekat, qoroba.